Justru waktunya itu buat cari duit dulu sekarang. Yang tepat itu bukan soal tembak investasi sana sini yang nggak ngerti gitu ya. Waktunya itu buat cari duit atau nggak buat belajar dulu. Terakhir tuh sempet ada exit Bitcoin ya, cuma by overall tetap double digit M sekarang. Kruya. Kerja keras di era sekarang itu udah jadi bare minimumnya atau bahkan gak cukup. Sekarang tuh kita harus mulai manfaatin beberapa, kita namainnya itu leverage. Daging Talks to Learn. Halo guys, kembali lagi di Daging Talk. Sudah bersama Suli lagi nih, yang kedua kali nih. Iya, thank you banget ya udah invite. Iya, karena kemarin Suli katanya udah bikin podcast juga ya. Iya, mau bikin. Justru awalnya aku chat Bang Atta mau podcast bareng, ternyata banget. Makanya aku bilang, wah sekalian ngobrol-ngobrol lagi deh. Soalnya kemarin podcast kita yang sebelumnya tuh cukup viral. Apalagi Clippersnya. Pas Suli ngomong, ini nih dulu pernah datang foto sama Bang Atta Di acara. wah itu tuh langsung itu kayaknya di akun siapa ya, akun aku apa kayak view-nya AHA Media pas itu. AHA Media ya. Iya. Kayaknya view-nya di mana aja gitu, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang 6 juta, 4 juta. Gokil. Nah, jadi sibuk apa nih, Suli? Belakangan ini lagi overall ngembangin, seperti yang Bang Atta tahu ya, ekosistem clipping lagi growing di Indonesia. Di luar negeri tuh juga lagi berkembang. Ya pengen Clippers ya. Pengen kembangin itu aja sih, dari situ aja. Iya. Menurut kamu, Clippers ini benar-benar bisa bikin orang yang di rumah ini jadi kaya raya gak sih? Kalau emang menurut aku ini memudahkan orang buat cari duit ya dari awal ya. Karena kalau kita lihat jadi cari duit itu kan ada beberapa level gitu. Kita selalu menukar diri kita atau apa yang kita punya buat menukar duit gitu. Nama itu unit of economics. Jadi beberapa level ini aku ada sebut di video aku gitu. Jadi level pertama, orang yang cari duit itu mereka yang nukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Contohnya tuh kuli ojol gitu ya, itu tenaga. Ada juga yang menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Terus yang ketiga itu skill. Mereka nukar apa, mereka bisa ngerjain apa gitu ya untuk mendapatkan uang. Keempat itu outcome. Jadi mereka menukar hasil untuk mendapatkan uang. Jadi aku janjiin Bang Atta 100.000 views gitu. Terusnya Bang Atta bayar aku segini gitu. Terusnya yang kelima ini menjual sistem. Dan yang keenam itu ownership. Nah menurut aku clipping itu masuk di level ke 3 sama 4 ini. Jadi ketika orang itu udah bisa cari duit, udah nggak melulu tentang tuker tenaga mereka sama waktu mereka. Karena kan jadi clipper, misal aku clipping 1 jam itu bisa hasilin 5 video. 5 video ini bisa hasilin 1 juta views total gitu. Tapi misal Bang Atta yang lebih jago ngeditnya, yang udah ada pengalamannya gitu ya, clippingin 5 video di waktu yang sama juga 1 jam gitu. Tapi video viewsnya kan belum tentu 1 juta, bisa aja lebih, bisa aja 5 juta gitu. Jadi output itu bisa beda gitu. Dan waktu yang ditukar itu sama. Itu kenapa menurut aku clipping itu bisa jadi masa depan ya, industri masa depan ke depannya. Iya. Karena apalagi mungkin di ekonomi yang sekarang ya. Aku lihat kan sekarang ini dolar naik, terus kripto lagi drop banget, saham juga lagi merah semua. Semua nih loh, seragam semua. Emas aja yang tadinya paling bertahan sekarang agak turun loh. Jadi menurut Suli, apa sih sekarang yang harus dilakukan sama anak-anak zaman sekarang gitu untuk bisa tetap survive dan tetap bisa terus mengumpulkan pundi-pundi uang? Jadi setiap gini ya, tergantung ya kita cari duitnya kayak gimana. Cuma setiap siklus mencari uang menurut saya Bang, itu ada beberapa siklusnya. Jadi ada siklus survive, ada siklus yang membuat panen gitu. Ada siklus buat nanam dulu, ada siklus buat harvest gitu. Nah menurut saya sekarang itu waktunya buat survive gitu. Belum waktunya buat kayak misal kripto lagi massive, terusnya di luar negeri lagi perang, rupiah lagi melemah dan sebagainya gitu. Ini bukan waktunya buat really go aggressive gitu ketika semuanya itu masih nggak pasti. Justru waktunya itu buat cari duit dulu sekarang. Yang tepat itu bukan soal tembak investasi sana sini yang nggak ngerti gitu ya. Waktunya itu buat cari duit atau nggak buat belajar dulu sekarang. Jadi sesimpel ya jadi clipper itu juga bisa gitu ya buat cari duit. Atau nggak belajar tentang Bitcoin, tentang crypto, tentang blockchain teknologi, belajar menambah skill gitu. Itu waktunya sih buat sekarang sih. Jadi bukan waktunya buat invest. Ya bukan kayak Bitcoin lagi turun, ayo kita long kali 100, bukan kayak gitu. Serok gitu, jangan ya. Belum waktunya ya. Tapi nanti ketika
udah waktunya ya memang fokus kita itu harus dialihkan ke sana gitu. Karena ketika kayak sekarang gitu ya, kita mencoba nyari opportunity, ini sama aja tuh kayak di ruangan investasi sekarang tuh ada air gitu ya. Airnya itu arusnya itu mundur ke kita, tapi kita dayungnya tuh keras banget gitu. Ujung-ujungnya kita nggak bakal kemana-mana gitu. Kita harus ikutin arusnya. Kalau airnya itu geraknya itu ke kiri ya kita ke kiri gitu. Kalau airnya itu ke kanan kita ke kanan gitu. Jadi jangan airnya kiri kita malah dayungnya ke kanan gitu. Itu kita nggak bakalan gerak gitu. Jadi kita ikutin momentumnya sekarang dan ya menurut saya sih momentumnya sekarang nggak lebih ke investment ya. Meski tetap kita harus belajar investasi ya, nggak boleh lupain ya. Nah, kalau di portofolio kamu sendiri sekarang mengalami kerugian berapa? Terakhir tuh sempet ada exit Bitcoin ya. Cuma by overall tetap double digit M lah sekarang lah. Kerugian? Iya, kerugian. Berarti kamu masih all in tetap kripto atau udah mulai pindah hati? Sebenarnya belakangan jadi gini Bang, ada beberapa kondisi-kondisi yang aku nggak sengaja exit di Bitcoin. Oke. Jadi Bitcoin tuh aku ada exit di 110, lumayan besar, 110 ribu kemarin beberapa bulan yang lalu. Terus saya uang dari itu tuh aku pakai buat investasi lah ke Bang Atta kan ini ada pedal, aku juga ada kebetulan nanti di Bali Portofino kalau nggak usah nama pedalnya. Terusnya nanti tanggal 22 ini juga ada restoran, buka restoran di SCBD gitu ya. Jadi ada masukin ke beberapa real world asset lah. Gym juga ada invest gitu. Jadi sekarang tuh alokasinya, tapi tetap ya mayoritas tetap kripto ya. 70% di kripto mungkin ya. 30% saya baru real world atau enggak ke bonds juga ada. Gitu sih. Jadi kamu tarik mencoba usaha-usaha sektor real sekarang ya? Iya. Iya, Tapi iya. bukan hands down ke operations ya. Ya kayak invest aja gitu. Taruh uang Investment aja. Iya. Karena menurutku memang untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah kalau kamu udah sukses di kripto atau saham, coba invest juga di industri real sih. Karena kan itu bisa membuka banyak lapangan kerja kan. Iya. Nah kalau aku tuh kebalik, investment realnya kebanyakan. Jadi pusing kadang-kadang, wah. Disitulah aku sampai hari ini lebih belajar gimana sih ilmu manajemen skill aku tuh terus meningkat. Dan aku gimana memanage waktuku, pikiranku di berbagai bidang ini. Nah itu yang sampai sekarang tuh aku pelajari. Nah kalau kamu sendiri, untuk di kondisi sekarang, kenapa banyak orang itu selalu ngerasa kurang? Contoh, waktu dia gajinya 3 juta, kayak kurang. Kayaknya kalau 5 juta bagus nih, akhirnya 5 juta. Oke, kayaknya kalau 8 juta kayaknya cukup nih. Pasti udah dapat 9 juta, tetap kurang. Akhirnya sampai 2 digit, ke 15 juta, 20 juta, 30 juta, tetap kurang. Sampai yang 100 juta aja kemarin ketemu orang masih kurang juga. Ini bentuk dari inflasi atau ada salah di mana menurut kamu? Jadi, nah itu bener ya sebenarnya. Saya juga ada beberapa teman-teman yang gajinya naik gitu ya, tapi dia tetap merasa kurang gitu. Kenapa? Karena menurut saya spending mereka atau fixed cost mereka, pengeluaran mereka itu juga ikutan naik. Jadi kalau misal ada orang gitu ya, gajinya itu 10 juta. Fixed cost mereka atau pengeluaran mereka itu misal 6 juta contohnya. Jadi sisa ada gap 4 juta. Tapi ketika gaji itu naik dari 10 ke 20, biaya hidupnya atau lifestyle hidupnya itu juga ikutan naik gitu. Nah itu jebakan menurut saya. Semua kita ngomong middle class, yang kelas menengah itu jebakannya ini gitu. Karena mereka itu nggak bisa save up. Mereka itu ketika gajinya itu naik, pengeluarannya juga ikutan naik. Makanya nggak bisa. Nggak ada gapnya itu harusnya dibuat makin jauh gitu. Jadi harusnya ketika gaji mereka 10 juta, naik ke 20 juta, pengeluaran mereka nggak ikut linear naik juga. Bukan dari 7 naik ke 14 gitu. Ya tetap 7 aja kalau bisa. Kalau bisa ditekan lebih bawah dari itu gitu. Jadi menurut saya itu middle income trap ya. Itu jebakan kelas menengah ya. Karena ketika ya gaji mereka naik gitu ya, mereka merasa mereka bisa spending. Karena keuntungan jadi kelas menengah kan stabil kan. Mereka itu mendapatkan stability gitu ya, kepastian gitu. Dan ketika mereka mendapatkan kepastian, sebenarnya ini enggak 100% pasti. Karena setiap kita ngomong satu kali badai PHK atau apapun itu, kita kerja di giants company dan sebagainya, itu kita bisa kena PHK gitu. Jadi ya itu ya menurut saya. Karena pengeluaran mereka itu terus ikutan naik ketika gaji mereka itu naik gitu. Dan solusinya itu ya pengeluarannya harus dipres gitu sih. Nah, kalau untuk Suli sendiri, kan Suli waktu itu kan sempat ditaksir orang punya harta 3 digit M. Iya kan? Bener kan? Ya net worth tuh ya. Net worth. Oke.
pengeluaran kamu berapa satu bulan dan pengeluarannya kemana aja? Oke, sejujurnya sejak kan menurut saya kena drawdown kan, portfolio saya kena drawdown double digit M, lifestyle saya tuh nggak ada yang berubah jauh sih. Jadi spending saya itu tetap sama gitu ya, nggak terlalu besar. Buat keperluan pribadi juga sebulan nggak nyampe buat makan dan sebagainya. Ya paling nggak nyampe 30 jutaan ya, itu udah maksimal banget sih. Di luar dari bisnis ya, di luar dari saya misalnya punya karyawan, nah itu spending beda lagi. Tapi di luar dari itu, di bawah 30 juta tuh udah oke sih. Saya udah merasa nyaman banget. Jadi spending saya tuh udah bawah banget, tapi income saya tuh bisa di atas itu jauh gitu sih. Jadi kamu press ya? Iya, selalu ditekan ya. Dan 30 saya juta sih untuk lifestyle misalnya orang yang ngerasa udah punya duit banyak itu bagus banget loh. Karena menurut saya gini. Belum punya anak sih tapi ya, belum punya anak, belum punya istri ya. Belum punya. Karena menurut saya sebenarnya ketika orang itu, karena press spending itu nggak enak. Lebih baik kita naikin income kita gitu. Jadi daripada orang tuh suka, misal punya gaji 10 juta, expense mereka atau pengeluaran mereka itu 7 juta. Ya daripada mereka mencoba buat press 7 juta ini ke 6 juta atau 5 juta, itu kan tersiksa kan. Makannya jadi nggak enak, transportnya jadi nggak enak gitu kan. Terus saya pas kerja jadi nggak nyaman, semuanya jadi nggak enak gitu. Daripada di press kayak gitu pengeluarannya, kenapa nggak income-nya dinaikin aja? Misal mereka kerja 9 to 5, ini saya juga lihat beberapa karyawan saya juga kayak gini sebenarnya. Jadi mereka dapat gaji gitu ya. Mereka mungkin merasa gaji itu belum cukup dari kantor gitu ya. Mereka di luar dari jam kerja itu, kan mereka kerja, kalau kantor saya dari jam 9 ke jam 6. Dari jam 6 sampai malamnya itu mereka nge-live di TikTok. Jadi mereka, misal video editor saya itu ada yang nge-live di TikTok, ada yang ngajarin cara ngedit gitu. Terus saya ada link di bio-nya cara jualan preset gitu. Itu dia cari income tambahan situ, dapat beberapa juta. Jadi daripada nge-press pengeluaran dia, itu kan tersiksa orang dan nggak enak aja gitu rasanya. Dan ini limited kan, nggak mungkin dong kita bisa press pengeluaran kita ke 0 gitu. Ya kecuali kita udah di kuburan baru 0 gitu. Tapi selama kita masih hidup selalu ada pengeluaran, selalu ada expense gitu. Jadi daripada kita press pengeluaran, lebih baik kita memperbesar apa yang kita udah dapat aja gitu. Ya dengan bekerja lebih giat di kantor gitu ya, biar dapat. Prinsip saya itu kalau misalnya kita jadi karyawan, kita harus buat diri kita itu irreplaceable, nggak bisa digantikan sama perusahaannya. Sampai kalau misal kita keluar dari perusahaan ini bisa gawat tanpa kita. Nah harus sampai kayak gitu kalau misalnya saya jadi karyawan. Jadi karena dengan kondisi kayak gitu, gaji kita pasti tinggi. Dan orang-orang kan sering komplain kan, oh gajinya rendah, ya karena orang itu gampang banget digantikan. Karena banyak saingannya. Iya. Kalau orang itu susah banget buat digantikan, kalau misal Bang Atta punya karyawan yang, wah ini susah banget nih, ini orangnya emas banget, orangnya baik banget, jago banget, ya kalau bahkan nggak usah gaji gitu, bahkan dikasih saham pun bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja. Jadi ya prinsip saya tuh ini juga beneficial dari sisi business owner-nya ya. Karena kan business owner-nya jadi dapat, atau kayak Bang Atta jadi dapat orang yang jadi bisa diandalkan, yang talented, yang tangan kanannya Bang Atta gitu sih. Jadi bikin diri sendiri itu irreplaceable dan naikin income kita daripada tekan pengeluaran gitu sih. Iya, menarik loh itu. Jadilah orang yang tidak tergantikan. Iya. Jadi kalau kamu ngerasa kok cepet banget PHK karena skill kamu berarti banyak yang punya gitu. Iya. Kamu harus langka skillnya. Iya. Terus tadi poinnya lagi harus mencari pekerjaan tambahan. Jangan ngandelin gaji doang gitu ya. Iya. Ya mungkin dengan Clipper kan salah satunya. Bisa. Kayaknya sekarang orang itu bisa ngedit tuh adalah udah masuk ke kemampuan dasar gak sih sekarang harus? Iya, dulu kan bahasa Dulu gitu. bahasa. Terus saya harus bisa matematika. Ini kayak 5 tahun 10 tahun lagi harus bisa ngedit potong konten atau social media ya. Itu udah. Kayaknya ngedit foto, ngedit video itu tuh udah jadi keharusan deh sekarang. Iya, karena setuju. Misalnya kamu pedagang, kamu jualan kerupuk aja kamu harus ngedit tuh konten video kamu biar kerupuk kamu laku. Iya, karena misalnya kamu usaha baju, ya kamu harus ngelakuin editing itu. Kalau semuanya kamu bayar orang, habis. Apalagi sekarang kan aplikasi-aplikasi editing itu udah gampang ya. Kayak CapCut, terus Lightroom, segala macam tuh udah terbantu lah. Udah ada AI-nya juga. Iya. Iya bener-bener. Itu menurutku kemampuan dasar sih. Makanya aku kalau ketemu orang, kamu bisa ngedit video gak? Gak bisa. Nah ini tuh aneh. Umurmu 20-an kamu gak bisa ngedit. Iya. Sekarang udah ada handphone. Itu aneh menurutku. Setuju. Harus bisa. Harus bisa. Semua divisi harus bisa. Iya, setuju sih. Iya gak sih? Iya. Walaupun divisinya penjualan hijab, ya kamu harus bisa. Iya. Kecuali mungkin kamu finance ya.
kayaknya kamu nggak perlu deh, nggak perlu bisa. Tapi selain itu menurutku Tapi at some point semua orang emang harus bisa bikin konten sih, bukan edit. Kayak ngomong depan kamera itu kedepannya harus bisa sih. Kan dulu kan orang ada yang masih bisa beralasan, oh nggak terbiasa depan kamera. Tapi menurut saya kayak dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, semuanya itu kan akan go digital. Promosi itu kan nggak bakalan kayak dulu kalau misal orang promosi di stand Bener. mall gitu kan 2 jam ngomong. Sekarang tuh orang 2 jam ngomong di TikTok itu bisa reach out ke ratusan ribu. Betul. Bikinnya videonya cuma 2 jam, bisa ditonton berulang-ulang, di play berulang-ulang. Menurut saya akan go digital sih ke depannya. Dan digital itu kan formatnya konten kan. Betul. Bikin konten gitu, bikin video gitu sih. Mungkin perumpamaannya gini ya, mungkin buat teman-teman juga. Dulu itu aku bikin konten di sosial media karena saking susahnya mau ngejualin barang ke orang-orangnya. Contoh ya, orang-orang kan sekarang, wah view aku cuma 1000, view aku cuma 5000. Apalagi kalau view-nya cuma 500 orang tuh udah lemes. Coba kamu bayangin, misalnya kamu jualan, menjajakan barang ke 30 orang aja dalam satu hari. Itu lemesnya minta ampun. Udah lapar, rahang, pegel. Kita ngasih tahu nih barang kita begini ke satu orang. Wah 30 orang tuh capek banget loh. Apalagi kalau kamu nerahin ke 100 orang, door to door nih, kamu 100 orang ketemu, itu lemes. 1000 orang itu lemes banget. Nah, dengan sosial media kamu sekali ngomong dapat 1000, 2000, 3000 itu jangan lemes. Itu tuh kamu udah keren banget. Iya. 3000 orang dikumpulin di studio ini nggak muat mas. Oh iya. Iya kan, kadang-kadang orang nganggap oh 3000 kok dikit banget ya. 1500 itu banyak. Jadi menurutku kalau kamu sekarang mau jadi pedagang, mau jadi bisnis, coba aja kamu di depan kamera ngomong. Dan ya di masa depan mikro kreator lebih dibutuhkan daripada makro. Karena kalau mikro misalnya harganya cuma 50.000 tapi dia bisa bayar itu 100 atau 1000, 5000 orang itu lebih impactful daripada kamu bayar yang udah followernya 500.000 atau 1 juta. Karena menurutku orang tuh lebih suka dengar dari banyak orang daripada satu orang walaupun dia gede. Iya, setuju. Aku kan lebih terinfluence. Iya. Kemarin contoh. Ini contoh kasus ya. Iya. Jadi mbakku misalnya, contoh dia minta, Pak aku minta cuti ya, besok ini mau ngapain mbak? Mau nonton. Nonton apa? Nonton film ini. Kenapa mbak nonton film itu? Emang mbak tahu tentang film itu? Iya, soalnya di TikTok rame, banyak yang review. Siapa aja yang review? Yang orang yang bikin yang FYP itu, orang-orang yang ngomong yang dia itu padahal followernya itu bukan, yang dia denger tuh bukan yang followernya 1.500.000, tapi yang dia denger tuh ada orang yang cuman 2.000 follower atau 500, dia bilang, gua habis nonton ini seru banget nih film, sumpah. Nah dia lebih percaya orang itu karena banyak banget yang ngomong. Itu KOC kan masuk ya, Key Opinion Consumer kan. Betul. Jadi rame ratusan orang ngomongin tentang hal yang sama. Betul, gitu. Jadi udah gak harus content creator. Iya. Ternyata orang-orang biasa kamu ngomong dan itu kalau pergerakannya 100.000 orang yang ngomong kayak gitu, kamu sangat impactful. Benar. Dan aku sangat setuju. Sekarang semua orang harus bisa ngomong depan kamera. 100%. Walaupun itu cuma pengalaman kamu pribadi kan gak apa-apa. Gue habis begini nonton ini begini. Kenapa sekarang attention itu bisa lebih mahal daripada modal? Oke. Atensi itu gini bang. Sekarang menurut saya kalau kita pengen jalanin bisnis apapun itu sekarang, itu kita butuh atensi. Jadi kalau misalnya kita pengen jualan apapun, itu selalu butuh atensi. Jadi sebelum ada uang, jadi ini formatnya tuh urutannya ya. Urutannya sebelum mendapatkan uang, itu harus atensi dulu. Atensi ini didapatkan lewat ya konten atau apapun itu gitu. Jadi atensi itu bakalan jadi lebih tepatnya mungkin naratif ya. Jadi kayak narasinya itu bakalan jadi something sih ke depannya sih. Ya, orang yang buat konten, orang yang bisa clipping gitu, itu bakalan jadi sesuatu sih. Jadi menurut kamu itu akan jadi future ya? Iya. Yeah. Sebenarnya kita lihat di luar negeri bang, kayak misalnya Andrew Tate gitu. Sebenarnya yang dulu tuh yang viralin clipping tuh si Andrew Tate kan, di 2021, 2022 gitu. Itu Google search-nya Andrew Tate tuh sampai all time high, sampai ngalahin Donald Trump, ngalahin Mr. Beast gitu. Pada saat itu kan dia yang naming. Oh ini clipping gitu, dia yang populerkan industrinya gitu. Dan di Indonesia ini yang ramein tuh sebenarnya kalau saya lihat ya atas observasi saya itu si Ko Timothy itu. Ko Timothy ya, 1 tahun belakang dia taruhin buzzer 1 juta ke semua orang gitu ya. Kalau lewat FYP dapat 1 juta gitu kan. Dulu kayak gitu.
Jadi viral kan tentang clipping kan. Jadi orang baru realize clipping ini bisa jadi something gitu. Brand juga belakangan ini mungkin belum banyak yang nyadar kalau clipping ini bisa jadi salah satu format untuk mendapatkan atensi loh. Selain dari ads, selain dari endorse QR kecil-kecil gitu ya. Bisa kayak gitu. Iya, karena aku ngelihat sih sekarang tuh kan aku aja kan sampai invest di beberapa perusahaan clipper kan. Iya. Itu brandnya harus ngantri mas, udah nggak kerjain sama clippernya saking banyaknya. Jadi itu brandnya udah ngantri. Bang, brand aku nih ada bosan nanya, bro brand gue belum dapat slot tuh. Bro iya sebentar aku tanya ya. Iya mas masih ngantri, saking banyaknya loh mas. Iya. Dan brand udah mulai melek sama Clippers. Iya. Film udah mulai melek, Iya. promo pakai Clippers. Jadi menurutku ini udah. Dan kemarin ada satu orang yang diundang di podcast aku masang Clipper di tempatku. View-nya sampai 400 juta mas. 400 juta? 400 juta penonton. Gue bilang wow. Gila lu mau pasang iklan di mana dapat 400 juta penonton? Mahal banget. Bisa tapi mahal banget. Iya bisa, tapi mahal banget. Untuk aku lihat expenses-nya segitu bisa dapat 400 juta penonton. Hats off aku bilang. Ini bener the real industry gitu kan. Industrinya real guys ya. Jadi kalau kamu punya skill dikit, udah edit. Walaupun kadang-kadang ada yang dapatnya 50.000, 100.000, 200.000. Kalau sehari dapatnya 50-100.000 kan lumayan banget. Lumayan banget. 200.000 sehari udah 6 juta per bulan. Udah lebih dari UMR tambahannya untuk bulanan. Kamu kan udah sering buka Clipper juga. Aku. Satu Clipper kamu ada yang paling gede penghasilannya berapa per bulan? Oh jadi kemarin saya tuh ada buat, ini podcast sih buat beberapa Clipper. Saya interview 7 Clipper bang. Oke. Jadi rata-rata ada yang income-nya itu bisa minimal UMR, ada yang tertingginya itu sebulan bisa dapat 40 juta. Jadi dari nge-freelance, dari nawarin kayak misal Bang Atta mau gak podcast saya diklippingin. Aku kan suka ada yang DM-DMin Bang Atta kayak gitu. Nah orang-orang kayak gitu tuh bisa hasilin 40 jutaan setiap bulan. Setiap bulan? Iya itu yang top dari ya, Clippers? Iya dan minimumnya itu UMR. Yang minimum UMR? Benar, dan mereka itu anak SMA semua. Mereka bukan harus punya gelar S1, mereka harus talented gimana pun itu enggak. Ini seru karena orang yang sekarang kerja sama, maksudnya yang kerja bareng sama aku ini juga sama, dia bisa dapetin puluhan juta mas. Aku bilang ini beneran, iya transfer 30-40 juta per bulan. Sampai ada yang beli mobil, beli ini, dan wah ini is real banget sih. Iya. Dan kamu itu dibutuhkan tanpa kamu harus nyari followers dulu kan, nggak harus nyari followers dulu. Yang penting orang yang kamu klip itu punya point of sale-nya bagus, terus point of view-nya bagus, terus punya market sih. Jadi yang saya lihat tuh kalau pengen jadi content creator, ada beberapa orang kan yang malu kan, kelihatan mukanya malu gitu, nggak semuanya kayak pengen tampil kelihatan mukanya gitu. Clipping itu nge-solve sih masalah itu. Mereka tuh nggak perlu tunjukin muka, faceless gitu, bisa dapetin puluhan juta gitu. Nggak perlu build portfolio. Kalau orang pengen jadi content creator kan mungkin harus beberapa bulan setelah itu baru build personal brand dulu, cari brand buat endorse mereka, itu kan butuh lama kan, waktu gitu. Nggak mungkin 1 minggu pertama dia buat konten, 7 konten langsung bisa terima endorse 1 juta, itu kan kecil banget chance-nya. Tapi kalau Clipper bisa gitu, 1 minggu pertama ngedit video bisa dapat 1 juta kalau mereka beneran ada video yang naik gitu. Dibayarnya kan berdasarkan performa. Bener bukan banget lagi. Iya. Aku lihat ada satu IG kemarin cuma nge-clipperin aku tuh. Cuma 7 video, tapi 5-4 videonya itu view-nya udah di atas 1 juta. Nah. Jago berarti dia. Iya. Namanya aja aneh padahal. Masih apa gitu. Dan dia gak tunjukin muka. Dan dia gak ada mukanya. Bahkan followernya dari 100 orang. Tiba-tiba view-nya udah jutaan semua. Aku bilang, wah gokil nih orang nih. Skill-skillnya sekarang anak-anak sekarang. Menurutku sih. Bro, di zaman aku dulu mau nyari duit kayak gitu susah. Kayaknya kalau misalnya contoh di pengamen di jalan ya, kayaknya mending bro kamu punya HP kan, nih kamu edit. Orang amen ya nggak sih? Iya setuju. Ngedit ada aja. Kayak misal supir saya ini kan kalau misal saya minta anterin ke kantor gitu kan, dia kan nganggur kan beberapa jam, itu sebenarnya dia bisa loh sambil clipping sambil cari income tambahan gitu, daripada scroll medsos atau main ML gitu, ya mendingan jadi clipper lah gitu. Iya. Mencari duit tambahan. Iya. Betul. Ya kalau kurang ya, kalau udah rasa cukup ya udah lanjut main game aja lah. Tapi kenapa menurut kamu sekarang video 15 detik lebih powerful daripada iklan TV? Oke, pertama gini, menurut saya awalnya orang itu
nontonin ads tuh bisa long form, tapi makin lama attention span orang itu makin pendek. Jadi kalau kita lihat ada data yang attention span manusia itu lebih kecil daripada ikan, goldfish kan. Goldfish tuh 8 detik, manusia tuh kayak kalau nggak salah 7 detik ya. Dan orang itu udah nggak percaya sama, misal di YouTube tuh orang udah auto skip gitu. Dalam kepala mereka tuh udah keprogram iklan di skip gitu. Sedangkan kalau TikTok gitu, orang nggak dibilang ini iklan, meskipun dia lagi promosiin apapun itu, orang lebih percaya gitu. Jadi orang tuh udah sensitif ya dengan kata sekarang tuh, oh saya baru di endorse ini, saya baru dibayar sama brand ini, atau enggak YouTube brand, YouTube ads gitu. Itu orang skip gitu, orang pengen skip terus gitu. Kecuali ads itu bisa dibikin menarik banget. Makanya lebih baik emang ya orang secara organik aja yang ngomongin. Karena ketika organik yang di ngomongin versus paid, kan itu kelihatan gitu sih. Orang mungkin sekarang kalau dulu tuh kayaknya aku nyadar gitu ya waktu kecil pengen nonton TV ya nungguin habis itu film apa gitu kan. Atau misalnya ada iklan bulan Ramadan tuh pasti nontonin. Kok sekarang Ramadan semua udah gak ada buka HP semua. Saya dulu kalau nonton di TV, ada misal nonton Upin Ipin, terus saya gantikan iklan kan. Itu saya ganti channelnya dulu sih, ke yang lain dulu, lihat dulu ada yang lain atau enggak. Nanti lihat dari Upin Ipin udah selesai belum iklannya gitu sih. Jadi sangat jarang sih kalau saya pribadi ya, nonton iklan secara apa gitu iklannya nggak pernah sih. Udah gak masuk ya? Iya. Saya auto ke-skip kan dalam kepala tuh Iya, kayak, oh ini iklan, ini Apalagi- orang pengen promosiin sesuatu. Nggak mau. Apalagi kalau iklan tuh misalnya harganya contoh sekarang ratusan juta sampai miliaran dong. Iklan nggak mungkin jutaan. Iya, Masang iklan kan untuk 15 detik iklan itu Iya. miliaran kan. iya, Tapi kan kita nggak bisa tahu resultnya berapa juta sih yang nonton. Iya. Kita nggak tahu kan. Iya. Mungkin karena dengan era-era sosmed gini orang sudah dapat ratusan juta penonton, miliaran juta penonton. iya. Gokil. Nah, apa sih skill paling penting menurut Suli yang penting anak-anak muda sekarang punya? Ini buat Gen Z, Gen dan Z, buat apa nih tujuan? Gen Z, milenial, Gen Alpha. Sebenarnya gini, kalau kita bicarain skill ya, Iya. yang penting itu kemarin saya ada buat sebenarnya 5 skill yang orang itu harus punya sebelum umur 25. Menurut saya yang paling krusial itu orang itu harus bisa, ini jarang banget discuss sama orang, tapi orang itu harus bisa nulis. Jadi bukan nulis biasa ya, tapi bisa nulis apa yang ada dalam pikiran mereka ditulisin ke dalam kertas gitu. Karena Oke. ketika mereka itu bisa nulis, mereka bisa berpikir. Orang itu jarang banget ngambil waktu buat refleksiin di diri mereka gitu ya, di kamar gitu duduk, nulis saja bentar apa yang ada dalam kepala mereka, apa yang terjadi 1 minggu belakang gitu. Menurut saya skill berpikir atau skill self awareness gitu ya, tahu tentang diri kita, aware tentang diri kita, aware tentang keadaan kita tuh sekarang posisinya lagi di mana gitu, kita kedepannya harus ngapain gitu, itu lebih penting daripada semua skill yang kita harus belajar gitu. Jadi self awareness itu penting banget, kita belajar bisa menerjemahkan apa yang ada dalam kepala kita ke tulisan gitu ya, dan kita bisa ekspresikan diri kita bisa mikir, kita nggak usah bisa yang lain-lain dulu, yang penting bisa ini dulu. Menurut saya itu yang krusial sih, karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau pun ya kita juga nggak bakal ada arah geraknya gitu. Iya sih, kalau aku lihat-lihat juga kayak anak-anak sekarang itu udah malas nulis kan. Iya, iya, Iya gak sih? iya, Jadi nulis tuh udah penting ternyata ya. iya, Tapi kalau kamu lihat ya guys di notes HP gue tuh isinya nulis aja setiap hari. Aku bahkan kalau di pesawat dalam satu perjalanan itu bisa nulis at least 1 lirik lagu, 2, ngisi aja waktu luang. Jadi pas lagi denger oh kepikiran kayaknya lagu ini. Nulis aja, nggak tahu itu bakal dibikin atau enggak. Tapi aku tuangin aja. Iya. Karena sekarang kan pikiran kita lewat terus kan. Setahu saya pernah baca research di mana gitu. Kita setiap hari itu ngambil atau mikirin 35.000 decisions atau hal. Jadi kan itu lewat semua kan. Nah, kita harus belajar buat ada yang lewat kita Nulis. capture dulu, kita tulis dulu gitu. Nah. Itu sih. Aku aja kalau meeting sekarang tuh kalau kamu pernah lihat aku meeting pasti bawa kertas sama pena. Aku tulisin aja poinnya, mau yang aku mau tanya, yang aku dapat dari orang yang hasil aku meeting, aku tulis. Walaupun orang bilang kan kamu bisa ingat di kepala, enggak. Ketika kita nulis tuh kita dapat 2 kali 3 kali lipat pengingatan. Ya, fun fact, manusia itu cuma bisa ingat 3 hal berbarengan, Bang. Jadi kalau disuruh ingetin 4 hal gitu, oh misal ada botol warna kuning di meja di ruangan 1, ada ini di sini. Nah, itu kalau 4 itu udah susah manusia. Jadi maksimum tuh 3 biasanya. 3 unit. Nah, makanya harus dituliskan. Harus Itu yang bikin kita jadi lebih inget lagi kan. Ya, saya pribadi juga ada kayak diary saya tuh udah ada dari, saya sebutnya diary ya, dari 2023-an. Nah, sampai sekarang semua 2003? tulisannya ada.
Jadi saya bisa tahu pemikiran saya di 2023 tuh apa, saya ngapain aja itu ada semua gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Jadi setiap minggu lah atau setiap ada pemikiran apa, setiap lagi pusing, stres, nulis, setiap happy nulis gitu. Apa tulisan kamu yang kamu rasa waktu itu ini bikin gue jadi kaya? Ini bikin gue jadi kaya. Gara-gara nulis itu akhirnya kamu dapat inspirasi nih akan bikin gue jadi kaya gitu. Yang saya tulis itu mungkin ini ya, kayak emotions saya pada saat itu ya. Kayak plan mungkin ya. Dengan saya bisa tulis plan saya beberapa bulan ke depan itu kayak gimana, itu secara nggak langsung ningkatin self confidence aja sih. Kayak kepercayaan diri aja itu ningkat gitu lewat menulis, dan lebih mengenal diri sendiri aja ya. Setelah nulis, oh so itu orangnya kayak gini ya gitu. Gitu sih. Oh, tapi ada nggak ide yang tiba-tiba kamu tulis sekarang itu ide itu kamu pakai dan kamu menghasilkan banyak uang? Mungkin kalau spesifik satu kejadian aku nggak bisa inget ya satu spesifiknya. Cuma pasti ada ya, dari 3 tahun, hampir 3 tahun nulis itu ada. Nah, tapi ada fenomena lagi nih yang aku lihat. Kemarin kan lagi viral. Dia ranking 1 nih, dari SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, ini kemarin viral. Ranking 1, ranking 1, ranking 1. Tiba-tiba endingnya akhirnya dia tidak mencapai mimpinya dia. Nah, tapi ada orang di sekolahnya gak pinter-pinter amat, tapi tiba-tiba usahanya sukses, pemikirannya maju. Kenapa itu bisa terjadi menurut Suli? Karena orang yang kita sebut A sama C ya. Iya. Yang A itu yang pinter, C itu Pinter yang banget. inilah. Yang A itu orang yang pinternya itu pinter mengikuti peraturan. Yang C itu biasanya yang buat peraturannya. Jadi kalau kita ngomong dalam satu sekolah gitu ya, yang C itu yang suruh larang atau yang berontak, yang kayak mempertanyakan kenapa ada peraturan ini gitu. Itu yang C. Kalau yang A itu yang ada peraturan apa, ikutin gitu. Jadi nilai dari angka akademis kita atau sekolah kita itu sama sekali tidak tercorrelated sama berapa banyak uang atau kesuksesan kita itu kayak gimana gitu. Memang meningkatkan chance-nya gitu. Karena kan kalau kita di sekolah, akademis kita tinggi, nilai sekolah kita tinggi, kita berarti baik belajar gitu. Wawasan dunia kita lebih terbuka gitu. Cuma nggak memastikan kalau nilai kita bagus di sekolah, kita udah pasti kaya gitu. Saya juga lihat sih beberapa teman-teman saya yang di sekolah yang dulu misal A gitu dan sebagainya. Ya tapi at the end, ya mereka tetap, ya mereka hidupnya nggak susah sih at least sih. Yang saya lihat kayak gitu ya. Yang nilai A dan sebagainya ya mereka kelas menengah lah. Atau mereka mendapatkan stable income lah. Tapi nggak bisa outlier extraordinary gitu sih. Ada research-nya kalau nggak salah, top billionaires itu juga nilainya nggak yang top semua kok. Yang mereka nggak dapat A semua kok di raport mereka gitu. Cuma raportnya nggak bagus gitu. Iya, cuma menurut saya tetap buat teman-teman jangan jadiin ini alasan buat nilai saya C, ya udahlah nanti ini gitu. Tetap, beda ya. Iya, tetap harus diperjuangin sih di sekolah sih. Karena kalau orang itu nggak ada, unless orang itu beneran ada cara kayak mereka sekarang yang lagi nonton itu mereka beneran bekerja gitu ya, sekolahnya jadi terganggu, ya oke lah gitu. Tapi kalau mereka nggak ada hal lain buat dilakuin di sekolah, pulang cuma main game, pulang cuma scroll TikTok, ya daripada nggak belajar, daripada pakai alasan ini gitu ya, mendingan nilai sekolahnya dibagusin, nilai sekolah dibelajarin, itu sih. Gitu sih. Karena orang tuh sekarang kan suka pakai argumen yang salah di tempat yang salah kan. Berarti kamu udah nggak buka scroll TikTok jarang dong? Coba kita lihat screen time ya. Coba kita lihat. Tapi lumayan jarang sih, nggak ini sih. TikTok tuh average daily-nya entertainment nih. Setiap jamnya, setiap minggunya itu 1,5 jam. 1,5 jam? Ya, total screen time dari Sunday lalu. Jadi 1,5 jam entertainment. Sisanya sosial. Aku buka WhatsApp 10 jam bang. Sini. WhatsApp-nya paling besar ya. Iya, IG juga ada kerjanya, ada scrollnya juga sih. WhatsApp 10 jam. IG 4 jam. X 1 jam. TikTok 52 menit. YouTube 25 menit malah. Iya, YouTube tuh bahkan di ini kan, di laptop gitu. Jadi mungkin gak ke-track ya situ ya. Malah banyak WhatsApp ya? Iya, WhatsApp ya. Ya sehari kamu 10 jam buka WhatsApp? Iya, kayak ngechat orang atau nggak tahu ya. Saya juga nggak ngerti sih kenapa bisa buka WhatsApp 10 jam. Aku baru nyadar ini. Baru nyadar? Iya. Ternyata lama kamu di WhatsApp. Atau kamu ngajarin orang juga dari WhatsApp?
ya ngechat temen gitu ada lah. Oh, oke. Nah, menurut dirimu apa sih kebiasaan kecil yang kamu lakukan yang membuat kamu itu jadi bisa lebih sukses? Kebiasaan kecil. Kalau kamu pengen punya angka sekian, ada tuh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lakukan. Oh itu good question sih, bentar ya. Mungkin gini ya bang, saya juga Oke. observe diri saya harus belajar sesuatu setiap hari sih. Gitu. Jadi nggak boleh stuck ya setiap hari ya. Dulu tuh beberapa tahun yang lalu, saya ada, salah satu buku pertama saya itu either, kalau bang Atta tahu, itu Oke. Rich Dad Poor Dad, atau enggak itu Atomic Habits. Atomic Habits tuh ngajarin kita harus improve 1% setiap harinya. Yang dimana kalau ini 1 tahun tuh kali 365 gitu. Jadi kita improve-nya 3 kali lipat dalam 1 tahun gitu. Saya ngerasa kayak ada yang kurang aja sih kalau nggak belajar setiap hari sih. Dari siapapun ya. Karena menurut saya sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kayak misal Elon Musk itu pasti punya sesuatu yang dia bisa pelajarin dari siapapun di dunia ini gitu. Gak termasuk orang yang miskin gitu. Karena dia kaya. Jadi mau dia kaya, mau kita kaya, atau kita pinter, atau kita apapun itu, status kita itu gak ngaruh sama knowledge kita. Kita selalu bisa belajar sesuatu dari siapapun orangnya. Jadi saya tuh Kalau itu harus satu belajar prinsip sesuatu sama lah. aku. Iya. Kalau itu satu prinsip, karena memang otak kita ini kalau lagi nggak belajar dia kan akan stuck. Iya. Kalau kita belajar kita dapat input baru. Iya. Kadang-kadang belajar dari tukang sapu dia menghargai kenapa daun itu dari hijau terus bisa turun, itu ada, kalau aku lagi ngobrol, wih seru banget gitu perumpamaan dia gitu dalam hidup. Iya. Dan aku ngerasa kalau ini aku setuju. Kebiasaan kecil yaitu adalah selalu belajar. Tapi kayaknya itu bukan kebiasaan kecil ya, itu kebiasaan besar. Kalau kecil tuh kayak kadang-kadang makan nggak habis. Ada orang tuh karena dia ngopi terus dia ngapain gitu. Ada karena dia buka koran. Ada tuh mas kayak gitu-gitu. Bagaimana cara Suli menghadapi komentar negatif? Apalagi di umur kamu muda, kamu punya duit, terus kamu ini kena serangan nih. Dulu pun aku pernah ada di fase itu juga. Iya. Dan itu is not easy. Dan kamu tapi sekarang lebih muda lagi. Gimana kamu menghadapi komentar-komentar? Entah ya, saya ngelihatnya tuh bukan negatif ya. Saya ngelihatnya kayak ini cuma bikin aku lebih kuat aja komentar-komentarnya gitu. Jadi gak terlalu banyak. Ya dulu pasti dipikirin terus gitu ya. Orang ngomong apa dan sebagainya. Tapi yang saya pelajarin kemarin tuh ada gambar bagus banget. Intinya tuh yang hujat versus yang dihujat gitu. Misal yang hujat tuh lagi nge-gym. Yang hujat tuh mainan di HP gitu, lagi ranjang gitu di situ. Tapi yang dihujat itu lagi nge-gym, lagi making progress gitu. Itu ada gambar analogi itu bagus banget pas saya lihat gitu. Jadi saya nggak pernah ngelihat orang yang di atas kita terus saya nyerang kita, itu sih. Jadi orang yang successful, orang yang sukses gitu ya, terus saya sibuknya itu nyerang ke bawahnya gitu. Itu nggak pernah sih. Jadi saya pribadi itu ngelihatnya ya hujatan atau apapun itu cuma ngebuat aku makin kuat aja sih secara mental gitu sih. Berarti sekarang udah mulai nge-gym? Oh, on the way ya. Harus nge-gym dong. Aku gak pernah ngeliat Suli olahraga. Kenapa Suli gak pernah olahraga? Ada lah olahraga. Bahkannya lagi suka golf bang. Jadi golf. iya sama badminton ya. Badminton kamu main? Badminton main. Jago? Lumayan lah. Iya. Bisa main lah ya. Dari udah lama lah latihan lah. Beneran latihan konsisten. Main bola? Oh dulu aku main tapi patah tulang bang. Jadi aku dulu suka banget soccer. Di sekolah tuh ada elective soccer. Cuma gara-gara disengkat sama temen gitu. Jadi patah tulang 2 kali, patah tulang di tangan kiri. Jadi trauma lagi sih main bola sih. Dioperasi? Dioperasi. Jadi tapi nggak sampai dikasih pen atau apa gitu ya. Cuma ditarik aja tulangnya. Aku juga sih kalau cedera. Dulu kok engkel mulu. Agak trauma, tapi aku tuh addicted-nya terlalu tinggi sama bola. Jadi susah. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Nah, di era sekarang nih kan apa aja sekarang lagi struggle. Menurut kamu apa mindset yang kita harus punya agar kita bisa tetap terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita? Gini ya, menurut saya di era sekarang, kayak yang tadi awal video ini, kerja keras itu udah jadi bare minimum dan kerja keras itu nggak cukup. Orang tuh suka nganggap, kerja keras itu bisa jadi kaya gitu. Kalau gitu orang yang, kuli bangunan, yang kerja 13 jam sehari gitu, udah jadi kaya banget, udah jadi triliuner miliarder gitu. Tapi kenyataannya, semua orang yang di kuli bangunan itu,
tanpa bermaksud untuk merendahkan profesi mereka ya, karena mereka tuh kerjanya beneran keras gitu. Cuma kerja keras di era sekarang itu udah jadi bare minimumnya atau bahkan nggak cukup gitu. Sekarang tuh Mmm. kita harus mulai manfaatin beberapa, kita namainnya itu leverage yang ada dalam dunia kita sekarang gitu, yang ada dalam ekosistem semua kita sekarang gitu. Contohnya itu misal tadi media gitu. Media itu salah satu bentuk leverage gitu. Kalau misal aku sekarang buat konten shoot video selama 5 menit, aku posting di social media, itu bisa ditonton sama ratusan ribu orang misal. Tapi kalau misal Bang Atta misal shoot konten 5 menit, mungkin jutaan orang yang nonton gitu. Jadi kan beda hasilnya. Tapi kan kerjanya sama-sama 5 menit. Nah itu bentuk leverage. Kerjanya itu sama, inputnya itu sama, tapi outputnya atau hasilnya itu berbeda gitu. Nah menurut saya orang-orang sekarang atau teman-teman Gen Z sekarang itu harus mulai manfaatin semua jenis leverage yang ada gitu. Kayak kita lihat ada AI di luar sana gitu. Orang kan sering tanya, oh AI itu bakal gantiin kita atau enggak gitu. Ya jawabannya itu enggak. Orang-orang dengan AI itu bakal gantiin orang-orang yang gak pakai AI gitu. Jadi menurut saya orang tuh terlalu concerning, oh kalau AI gantiin ini atau kayak ini itu dan sebagainya itu kayak gimana. Daripada mikirin itu, daripada mikirin oh profesi apa ke depannya yang bisa AI ini nggak gantiin, mendingan kita belajar utilize, belajar pakai AI-nya aja gitu. Saya sekarang timnya tuh sekitar jadi ada internal sama eksternal gitu. Total hampir 30-an sekarang. 14-an ya sekarang. Itu kerjanya itu pakai AI. Jadi mereka itu udah karyawan AI, udah bukan karyawan graphic design, sales udah bukan kayak gitu. Tapi mereka tuh tugasnya tuh explore AI sekarang gitu. Jadi mereka tuh setiap hari ngobrol sama AI. Bahkan company saya tuh sampai spend di cloud kan. Jadi kita nggak pakai ChatGPT, kita pakai tuh cloud sampai kena limitnya terus tuh, siap beberapa jam gitu sih. Exploring ke semua jenis bidang gitu. Dan itu bener-bener helpful. Saya ada bikin produk. Ini harusnya per video ini dibuat harusnya udah mau launch, namanya itu content.com, buat orang platform clipping. Itu bikin PRD namanya, Product Research Development. Kalau tanpa AI itu butuh mungkin 3 bulan 4 bulan. Tapi pakai AI itu seminggu selesai. Jadi kita udah siapin semua landing page-nya dan sebagainya, strukturnya udah siapin gitu, backend-nya semuanya udah siapin. Jadi desainernya sama programmer developernya itu tinggal lihat aja, oke gini maksudnya, langsung mereka implementasi. Jadi nge-build sesuatu tuh sekarang bisa gampang banget gitu. Bahkan buat konten di luar tuh udah mulai ada ya AI content creators gitu, itu udah mulai bisa gitu. Jadi menurut saya sekarang tuh waktunya buat manfaatin leverage yang ada gitu. Ya kalau kita ngomong orang sekarang pengen kerja sekeras-kerasnya gitu ya, percuma orang kerja keras sampai beberapa jam, berapa puluh jam setiap hari ya kalau nggak ada leverage yang sebelah sini gitu. Percuma orang kasih brosur-brosur gitu misal di mall gitu. Versus orang nge-shoot video ngomongin tentang brosur ya, bikin videonya bagus banget gitu ya. Sisanya itu dia belajar tentang skill baru gitu. Lebih Ini works akan lebih gitu ya? works daripada orang misal ke mall gitu ya, ini Kak gitu. Itu udah bukan, dan kedepannya itu udah bukan eranya sih saya lihat. Jadi Browser akan mati ya? ya kedepannya white collar jobs gitu ya, sesuatu yang offline customer service dan sebagainya itu bakalan mati sih. Wah, itu dia guys ya. Terima kasih Suli udah sharing-sharing. Thank you banget udah invite. Semoga semakin sukses. Dan nanti aku juga akan ada di podcast Suli ya. Thank you. Oke. Take care guys. Take care semua. God bless.